Terima kasih masih menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Safira Wardoyo. Tren investasi di era digital semakin berkembang pesat dengan munculnya berbagai instrumen yang lebih canggih dan inovatif. Salah satunya yang menjadi sorotan utama adalah investasi kripto yang sekarang telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat. Dalam beberapa minggu terakhir, juga instrumen investasi ini mengalami yang namanya halving. Lantas seperti apa dampaknya terhadap pergerakan kripto dan apakah investasi kripto ini masih menarik ke depannya? Kita akan bahas dalam sepekan pasca halving, Bitcoin belum to the moon. Kita lihat slide yang pertama. Ya, sebelumnya Sobat Cuan tahu nggak apa bedanya Bitcoin dan juga kripto? Nah, kita bahas dulu ya di sini. Investasi kripto atau cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital yang hadir dalam dunia maya dan tidak terlihat secara fisik. Investasi ini menawarkan potensi return yang tinggi dan menjadi magnet bagi para investor. Adapun Bitcoin dikenal sebagai yang pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, merupakan salah satu jenis investasi kripto yang paling terkenal. Namun Bitcoin hanyalah salah satu dari banyak mata uang kripto yang ada di pasar saat ini. Ethereum, Ripple, Litecoin, dan juga Dogecoin adalah beberapa contoh lainnya yang juga memiliki nilai dan popularitasnya masing-masing. Lantas apa ya perbedaan signifikan dari kripto dan Bitcoin ini? Kita lihat dulu yang Bitcoin ya. Kalau kita lihat, ini yang pertama, Bitcoin sebagai mata uang kripto yang pertama. Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama yang dikenalkan pada tahun 2009 oleh seorang atau sekelompok orang di bawah nama samaran Satoshi Nakamoto. Lalu yang kedua, kalau kita lihat penggunaan dan fungsi Bitcoin. Bitcoin ini awalnya diciptakan sebagai mata uang digital untuk digunakan dalam transaksi secara peer-to-peer tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini dimaksudkan untuk menjadi alternatif bagi mata uang tradisional dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer, atau penyimpanan nilai tanpa keterlibatan pihak ketiga. Lalu berikutnya yang ketiga ada teknologi dan keamanan. Jadi Bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang didistribusikan yang mencatat transaksi dalam blok-blok yang terhubung secara kriptografis. Keamanan jaringan Bitcoin didasarkan pada konsep enskripsi dan konsensus peer-to-peer yang kuat. Lalu kalau kita lihat yang keempat ada nilai dan volatilitas ya. Nilai Bitcoin sangat bervariasi dan sangat volatile. Harga Bitcoin dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar, adopsi, spekulasi, serta tindakan pemerintah dan juga regulator. Sedangkan untuk cryptocurrency atau mata uang kripto, kita lihat yang pertama definisinya dulu ya. Cryptocurrency adalah istilah yang lebih luas yang mencakup semua jenis mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan transaksi. Bitcoin adalah salah satu dari banyak cryptocurrency yang ada. Yang kedua jenis cryptocurrency kalau kita lihat, selain Bitcoin ada ribuan cryptocurrency lainnya yang ada pada pasar saat ini seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, dan juga masih banyak lagi. Seperti cryptocurrency memiliki karakteristik. Kalau kita lihat, tujuan dan juga teknologi yang berbeda tentunya. Lalu kita lihat yang ketiga ada pengguna cryptocurrency. Seperti Bitcoin, banyak cryptocurrency diciptakan dengan tujuan yang berbeda, termasuk untuk transaksi, platform kontrak pintar atau smart contract, atau tokenisasi aset, atau bahkan tujuan spesifik seperti privasi yang lebih tinggi seperti Monero atau Zcash. Lalu kita lihat yang keempat ada perbedaan teknis nih. Berbeda dengan Bitcoin yang dikembangkan dengan fokus pada transaksi keuangan cryptocurrency lain, seringkali memiliki fitur teknis atau kegunaan spesifik yang membedakan, seperti kemampuan untuk menjalankan aplikasi terdesentralisasi atau menawarkan solusi keamanan dan privasi yang berbeda. Kesimpulannya adalah Bitcoin cryptocurrency tertua dan paling terkenal. Sementara cryptocurrency adalah kelas aset digital yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis mata uang digital dengan tujuan dan fitur yang berbeda-beda. Ya, tadi di awal sudah kita jelaskan juga nih terkait halving nih Sobat Cuan. Lantas sebenarnya apa sih halving itu? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, halving atau halvening merupakan pengurangan terencana dalam imbalan yang diterima oleh penambang koin kripto. Halving terjadi selama 4 tahun sekali, lebih tepatnya 210.000 blok transaksi. Jadi setiap halving jumlah Bitcoin akan terpotong sehingga penambang per blok ini akan menerima setengahnya. Pada tahun diluncurkannya Bitcoin yakni 2009, penambang menerima 50 Bitcoin per blok. Pada 2012 jumlah tersebut dikurangi menjadi 25 Bitcoin. Selanjutnya ada lagi di 2016 jumlah penerima kembali berkurang menjadi 12,5 Bitcoin. Dan pada 2020 menjadi 6,25 Bitcoin dan pada 2024 sudah direncanakan menjadi hanya 3,12 Bitcoin.
Ya, jadi para pengamat ini mengalami kesulitan untuk menentukan tanggal pastinya dalam memperkirakan waktu terjadinya halving karena waktu keluarnya blok baru ini bisa cepat ataupun bisa lambat. Namun umumnya ini terjadi sekitar bulan April dan juga terjadi 4 tahun sekali. Nah, dengan terjadinya halving ini, apakah Bitcoin ini masih menarik untuk diinvestasikan? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, hampir seminggu pasca Bitcoin halving keempat belum berdampak signifikan ya terhadap kenaikan harga Bitcoin saat ini. Jadi berdasarkan Coin Market pada minggu kemarin, harga Bitcoin berada di level 63.724 US dollar atau hanya naik 1,32%. Sedangkan dalam sepekan harga Bitcoin naik tipis 1,4% dan dalam sebulan sudah tergerus atau minus begitu ya 7,6%. Jadi menurut analis kripto Panji Yuda mengatakan nih, beberapa hari pasca Bitcoin halving, BTC begitu ya kehilangan lebih dari 3%. Panji juga menilai Bitcoin hingga saat ini cenderung turun atau stagnan akibat ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat sebesar 120 juta US dollar ya. Menurut Panji ini harga Bitcoin yang cenderung turun pasca halving sangat wajar terjadi di tengah market yang wait and see menantikan beberapa data ekonomi penting pada pekan ini dan juga pekan depan. Meski demikian, korelasi antara Bitcoin halving dengan pergerakan harga BTC selalu berakhir positif begitu ya beberapa bulan pasca halving jika melihat histori dari peristiwa di 3 halving sebelumnya. Nah, Panji juga mengatakan nih Bitcoin halving keempat ini telah diramaikan oleh aksi profit dari institusi keuangan yang telah membuka akses likuiditas masuk ke pasar kripto melalui perdagangan ETF Bitcoin yang telah dibuka di Amerika Serikat sejak 11 Januari 2024 dan selanjutnya ETF Bitcoin dan Ethereum di Hong Kong yang akan diluncurkan pada 30 April 2024. Jadi secara teknikal Bitcoin berpotensi akan menguji support terdekatnya di sekitar level 58.000 sampai 60.000 US dollar. Meski demikian, Panji memprediksi ya bahwa market kripto dapat kembali bullish pada kuartal 4 2024 dengan proyeksi harga melampaui 80.000 US dollar. Tapi kalau misalkan kita bandingkan begitu ya, lebih cuan mana sih sebenarnya investasi saham atau kripto ya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat saham dan kripto lebih untung mana sih? Ini pertanyaan pasti sering ditanyakan para investor dan juga sobat cuan nih ya yang akan memulai perjalanan investasinya. Sebenarnya kedua instrumen keuangan ini dapat memberikan keuntungan dengan risiko masing-masing. Perbedaan utamanya antara lain saham dan kripto adalah aset yang mendasari atau underlying aset kedua produk investasi ini. Jadi berinvestasi saham dapat diartikan sebagai investor memiliki persentase dari sebuah perusahaan dan dapat memperoleh keuntungan melalui kenaikan harga saham di pasar dan dividen. Underlying aset dari saham adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, sementara kripto merupakan sebuah mata uang digital yang nilainya tidak diatur oleh pemerintah atau bank sentral, tapi diatur menggunakan teknologi blockchain. Ya, pada dasarnya mata uang fiat ini seperti rupiah dan dolar sudah tidak memiliki aset yang mendasari pada era modern sebelumnya begitu ya. Fiat ini memiliki underlying aset berupa emas, namun juga Amerika Serikat menghilangkannya pada 1971. Di sisi lain, kripto sebagai mata uang digital juga tidak memiliki underlying aset, tetapi investor pro kripto ini memandang bahwa underlying dari kripto adalah teknologi blockchain. Nah, kita akan bandingkan nih antara investasi saham dan juga kripto. Yang pertama kalau kita lihat ya dari kripto terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat ada lindung nilai mata uang fiat begitu ya. Dan merupakan kelebihan kripto sebagai mata uang yang memberontak sistem flat mengingat naturalnya yang tidak diatur pemerintah dan bank sentral. Biasanya pelemahan mata uang ini akan meningkatkan nilai kripto dan juga sebaliknya begitu. Lalu kita lihat yang kedua, potensi keuntungan tinggi begitu ya. Nah, keuntungan tinggi ini menjadi alasan berinvestasi di kripto. Sejak November 2015, Bitcoin telah memberikan imbal hasil 85 kali lipat atau 8.500%. Wow, ini sangat fantastis ya. Berinvestasi Bitcoin 1 juta rupiah saat itu akan bertumbuh menjadi 85 juta rupiah loh. Ini yang ketiga lagi ada peningkatan jumlah mata uang kripto dan
peminatnya. Jadi disebabkan pandemi COVID-19 membuat hampir bank sentral seluruh dunia ini menerapkan kebijakan peningkatan jumlah mata uang fiat. Hal tersebut membuat pelaku pasar semakin meragukan pemerintahan dan bank sentral akan berpotensi terjadinya inflasi dan juga kenaikan suku bunga di masa depan. Hal tersebut menjadikan pelaku pasar berinvestasi di aset lawan mata uang fiat, sehingga memang minat kripto ini meningkat dan banyak bermunculan kripto-kripto baru. Sementara untuk saham, ya. Yang pertama kalau kita lihat imbal beli saham telah terbukti. Ya, jadi bertahun-tahun terlihat sejak awal tahun 2000 IHSG telah bertumbuh 876%. Pertumbuhan IHSG sejalan dengan pertumbuhan nilai intrinsik dari fundamental perusahaan yang terdaftar di bursa. Lalu kita lihat yang kedua memiliki nilai intrinsik. Ya, membuat investor dapat menilai aset lebih relevan lagi dan memang terdapat produk di balik aset keuangan yang dimilikinya. Misalnya, membeli 1% saham Indofood begitu ya, artinya investor tersebut mempunyai kepemilikan 1% Indofood begitu. Lalu yang ketiga peraturan yang lebih matang. Ini tentunya disebabkan saham telah ada sejak beberapa dekade sebelumnya sehingga memang peraturan telah diperbarui untuk keamanan investor. Misalnya peraturan penurunan harga saham memiliki batas sampai 25% sehari sehingga investor tidak dapat rugi besar dalam sehari. Sedangkan kripto itu belum diatur apa-apa. Ya. Pemirsa, tadi kedua instrumen investasi ini baik saham dan kripto ini tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Buat kamu Sobat Cuan tentunya dapat memilih sesuai dengan profil risikonya atau bahkan mendiversifikasi di kedua aset ini. Keuntungan berinvestasi di kedua aset ini tentunya akan memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan pengetahuan dan juga pengalaman investor. Jadi instrumen investasi mana nih pilihan kamu Sobat Cuan? Saham atau kripto? Ya, dan sekali lagi mengakhiri pemaparan hari ini, saya punya informasi menarik terkait 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula di instrumen kripto. Saya Safira Wardoyo pamit undur diri, CNBC Indonesia, Beyond Business.